Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alda Kautsar. Saya tidak sendiri, saya bersama rekan saya. Yang pertama ada Imam Hazazir dan yang kedua ada Siti Maria Masibuan. Kami bertiga akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Giro dan Tabungan. Pengertian Giro adalah simpanan berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilet, giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindah bukuan. Ada yang dimaksud dengan giro syariah, yaitu giro yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa giro yang dibenarkan secara syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip wadiah dan mudharabah. Landasan hukum giro. Yang pertama, Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 01 DSN MUI /4/2000 tentang giro. Dan yang kedua adalah firman Allah dalam surah Quran An-Nisa ayat 58. Sesungguhnya Allah menyuruhmu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak. Dan ada juga hadis riwayat Abu Dawud yang bunyinya, Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sampaikanlah atau tunaikanlah amanat kepada yang berhak menerimanya, dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu. Yang keempat itu ada ijma, bahwa telah terjadi kesepakatan dari para ulama terhadap legitimasi wadiah, mengingat kebutuhan manusia mengenai hal ini sudah jelas terlihat. Ada macam-macam giro serta prakteknya dalam bank syariah. Yang pertama ada giro wadiah. Yang dimaksud giro wadiah itu yaitu giro yang dijalankan berdasarkan akad wadiah, yakni titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Dalam konsep wadiah, yad al-damanah, pihak yang menerima titipan boleh menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Hal ini berarti bahwa wadiah yad damanah mempunyai implikasi hukum yang sama dengan qard, yakni nasabah bertindak sebagai pihak yang meminjamkan uang dan bank bertindak sebagai pihak yang dipinjami. Dengan demikian, pemilik dana dan tidak boleh saling menjanjikan untuk memberikan imbalan atas penggunaan atau pemanfaatan dana atau barang titipan tersebut. Nah, yang kedua itu ada giro mudharabah. Maksudnya apa? Yaitu giro yang dijalankan berdasarkan akad mudharabah. Pengertian tabungan. Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadiah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilet giro, atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Landasan hukum tabungan. Yang pertama ada Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 02/DSN penghubung MUI Romawi 4/2000 tentang tabungan. Nah, yang kedua ada firman Allah Quran surah An-Nisa ayat 58. Sesungguhnya Allah menyuruhmu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak. Hadis diantaranya adalah Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudaribnya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menurun lembah, serta tidak
membeli hewan ternak. Jika persyaratan dilanggar, ia sebagai mudharib harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan oleh Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya. Hadis riwayat Tabrani dari Ibnu Abbas. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Imam Az-Zazir dan Siti Maryam Hasibuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan lanjutan dari makalah yang dijelaskan oleh teman saya. Ijma diriwayatkan sejumlah sahabat menyerahkan kepada orang atau mudharab harta anak yatim sebagai mudharabah, dan tidak ada seorang pun mengingkari mereka. Katanya, hal itu dipandang sebagai ijma. Kias termasuk transaksi mudharabah yang dikiaskan sebagai transaksi musyaqqah. Kaidah fikih pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Macam-macam tabungan dan praktek dalam bank syariah. Tabungan wadiah merupakan tabungan yang dijelaskan berdasarkan yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak atau pemiliknya. Secara umum terdapat dua jenis wadiah, wadiah yad al-amanah dan wadiah yad al-damanah. Wadiah yad al-amanah atau two-step deposit, harta atau barang yang dititipkan boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan. Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjadi barang yang dititipkan tanpa boleh memanfaatkannya. Sebagai konsepsi penerima titipan, diperkenakan untuk membebankan biaya kepada yang menitipkan. Mengingat barang atau harta yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan penerima titipan, aplikasi perbankan yang memungkinkan untuk jenis ini adalah jasa penelitian atau safe deposit box. Wadiah yada al-damanah. Wadiah jenis ini memiliki karakteristik berikut. Harta dan barang yang dititipkan boleh dan dimanfaatkan oleh yang menerima titipan. Karena dapat dimanfaatkan barang dan harta yang dititipkan tersebut tentu dapat menghasilkan manfaat. Sekalipun demikian, tidak ada keharusan bagi penerima titipan untuk memberikan hasil pemanfaatan kepada si penitip. Produk perbankan yang sesuai dengan akad ini yaitu giro dan tabungan. Bank konvensional memberikan jasa giro sebagai imbalan yang dihitung. Tabungan mudharabah. Dengan tabungan mudharabah ada tabungan yang dijalankan berdasarkan akad mudharabah. Seperti yang dikatakan bahwa mudharabah mempunyai dua bentuk, yaitu mudharabah mutlak dan mudharabah muqayyadah. Yang perbedaan utama di antara keduanya tetap pada atau tidak persyaratan yang diberikan pemilik kepada bank dalam mengelola hartanya. Dalam hal ini, bank syariah bertindak sebagai mudharif atau pengelola dana, sedangkan nasabah bertingkat sebagai sabibul mal atau pemilik dana.
Dalam kepastian sebagai mudarib, bank syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang bertentangan dengan bank syariah, serta mengembangkan yang termasuk melakukan akad mudharabah dengan pihak lain. Namun di sisi lain, bank syariah juga memiliki sifat sebagai wali amanah atau trustee, yakni harus berhati-hati atau bijaksana serta beriktikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan. Di samping itu, bank syariah juga bertindak sebagai kuasa dari usaha pemilik dana yang diharapkan dapat memperoleh keuntungan seoptimal mungkin tanpa melanggar berbagai aturan syariah. Dari hasil pengelola dana mudharabah, bank syariah akan menghasilkan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan ditugaskan dalam akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, bank bertanggung jawab terhadap yang bukan bertanggung jawab terhadap kegiatan yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Dan baiklah, saya akan melanjutkan isi makalah yang telah dibacakan oleh teman-teman saya. Oke, langsung saja saya bacakan isinya. C. Perbankan produk giro dan tabungan bank syariah dengan konvensional. Perbankan syariah dan konvensional memiliki produk keuangan yang hampir mirip, misalnya tabungan deposito, kredit pemilikan rumah, KPR, kartu kredit, giro, dan lain-lain. Meskipun demikian, banyak yang masih bingung untuk memilih apakah mereka akan mengambil produk keuangan yang berasaskan syariah atau tetap setia pada bank konvensional. Berikut ada beberapa produk perbankan yang dekat dengan masyarakat, termasuk diantaranya tabungan, kredit pemilikan rumah, KPR, kartu kredit, dan deposito. Mari kita bandingkan produk-produk itu dengan sistem syariah dan konvensional. Siapa tahu Anda bisa berubah pikiran atau akan tetap setia dengan bank sebelumnya. Produk tabungan. Tabungan merupakan produk perbankan yang pasti ditawarkan pada nasabah di semua bank, baik konvensional maupun yang syariah. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya melalui beberapa ketentuan yang sudah dijelaskan oleh pihak bank pada nasabah. Sarana penarikannya bisa menggunakan buku tabungan, ATM, slip penarikan, dan juga melalui metode canggih lain, misalnya internet banking. Apa sih perbedaan antara bank syariah dan konvensional? Tabungan syariah. Berikut ini adalah ciri khas tabungan syariah. Menerapkan akad wadiah, yang artinya tabungan yang kita simpan tidak mendapatkan keuntungan karena cuma dititip. Tidak ada bunga yang diterima nasabah, tetapi bank halal memberikan hadiah atau bonus kepada nasabahnya. Nasabah juga bisa mengambil tabungan itu kapanpun, baik lewat teller atau ATM. Tabungan konvensional. Berikut ini adalah ciri khas tabungan konvensional. Ada bunga langsung yang dijanjikan bank kepada pihak. Bunga tidak akan berubah meskipun kondisi kinerja bank sedang buruk ataupun sedang untung besar. Dana tabungan bisa diambil kapanpun, baik melalui ATM maupun teller. Sering ada undian berupa mobil atau mobil untuk nasabah yang memiliki tabungan dan rajin melakukan transaksi. Giro syariah. Berikut ini adalah ciri khas giro syariah. Akad yang dipakai ciri wadiah dan mudharabah. Tergantung produk
rekening giro itu sendiri. Kalau giro yang memakai akad wadiah, artinya dana dari giro itu hanya titipan atau simpanan. Sementara giro dengan akad mudoroba, maksudnya dana yang ada dalam giro itu dapat dipergunakan untuk investasi dan berjanjian bagi hasil antara bank dan si pemilik giro. Tidak ada keuntungan atau bunga dari giro jenis wadiah untuk nasabah, sementara giro jenis mudoroba akan mendapatkan keuntungan berdasarkan bagi hasil investasi yang dilakukan bank. Khusus giro wadiah, bank boleh memberikan bonus atau insentif untuk menarik perhatian nasabah, tetapi tidak dijanjikan di awal kerjasama. Pemilik giro wadiah bisa sewaktu-waktu menarik simpanannya, beda dengan giro jenis mudoroba yang tidak bisa ditarik serta merta karena dananya sedang diinvestasikan dalam jangka waktu tertentu. Hanya berlaku 2 hingga 3 jenis mata uang, yaitu rupiah, dolar Amerika, dan dolar Singapura. Atau tiap bank memiliki jumlah jenis mata uang berbeda untuk transaksi. Giro konvensional. Berikut ini adalah ciri khas giro konvensional. Memberlakukan bunga hingga 2% per tahun, tergantung bank tempat rekening giro itu dibuat. Menggunakan beragam jenis mata uang, termasuk rupiah, dolar, euro, dan lain-lain. Bisa menarik dana kapanpun. Oke. Demikianlah bacaan makalah yang telah kami bacakan. Bila ada kata-kata dari kami yang salah, kami minta maaf. Dan terima kasih kepada Ibu Santia Rafa dan juga penonton. Jangan lupa di like dan komen. Oke, saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.